sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kita juga. Oh iya, sakit. Opening ceremony akan kita mulai. Terima kasih. Opening ceremony akan kita yang telah diselenggarakan oleh Mikrobot. Mesti selaku CPN ILO 2014, selamat pagi Pak Bambang. Saya mewakili panitia mengucapkan selamat datang kepada para undangan Indonesia Robotics Olimpiade 2014, yaitu Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM, selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemudian kami selamat datang kepada perwakilan dari Soi. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Kepada yang saya hormati, Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM, selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dari tahun ke tahun 2014 ini sudah merupakan edisi yang ke-11 dan kita melihat perkembangannya dari segi jumlah peserta dan juga partisipasi dari kota-kota dari Indonesia ini yang mengikuti acara ini. Jadi harapan saya kedepannya kita bisa lagi
banyak teman-teman kita yang ada di kota selain Jakarta di sini untuk mengikuti lomba ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencari wakil yang terbaik untuk mewakili Indonesia ini di tingkat World Robot Olympiad. Tahun ini yang akan diadakan di Rusia. Kepada adik-adik sekalian, saya tahu bahwa pertandingan ini sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi, dua hari ini adalah hari final untuk menunjukkan hasil karya yang terbaik Anda yang sudah Anda persiapkan berbulan-bulan. Jadi untuk itu, banyak bercerita lagi, saya mengucapkan selamat sukses, semoga tim yang terbaik memenangkan pertandingan ini, dan good luck. Thank you. Senior Basuki Cahaya Purnama MM selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan kata sambutan kepada Bapak Basuki, kami persilakan. Saya hormati Bapak Basuki, orang yang punya ide hebat membawa anak-anak semua seluruh Indonesia kesempatan untuk ikut bukan Indonesia, sudah ikut internasional robotik sebetulnya. Saya sangat membanggakan dan saya hormati Direktur Sekolah Seci Ibu Jenny, yang saya hormati juga Kepala Sekolah Seci Ibu Karoli Manako, dan para orang tua dan anak-anak peserta yang hadir pada ini dan para media. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kita bersyukur pada Tuhan kita bisa berkumpul di sini. Ini kedua kalinya saya hadir, yang tahun-tahun malahan itu yang internasional, karena kita tuan rumah di Ancol, itu di Mata Elang ya, Ekopat ya, Ekopat aku di Ancol aja. Karena yang tahun ini tentu kita harap tim terbaik kita akan lolos bisa menang juga nomor di Rusia. Itu harapan kita, karena ke depan masa depan bangsa kita ini ditentukan oleh produk kreatif, juga termasuk soal desain robotik ini. Itu yang kita harapkan. Apalagi kita 2028 ini masa depan anak-anak ini, kita akan masuk menerima bonus demografi puncaknya mulai 2025. Di mana akan kerja lebih banyak daripada yang tidak kerja. Jadi ini akan membuat sebuah kesempatan untuk anak-anak selama 10 tahun ini kita siapkan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Saya kira itu jadi waktu yang 10 musim perlombaan dengan puncak syukur karena Tuhan Yang Maha Esa, maka Indonesia Robotik Olimpiade 2014 ini resmi saya buka. Memang nomor 2 yang menang. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Bapak di sini sebentar. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi ya. Kita akan segera membuka pertandingan. Kita akan membuka pertandingan untuk para peserta. Sudah siap? Oke, ini dia. Oke, kita akan bersama-sama membuka pertandingan IRO 2014. San, Bang, bawa aja Bang, pulang Bang, robotnya Bang. Pak, mundur Pak. Oke, kita sama-sama ya. Dengan ini pertandingan IRO Indonesia Robotic Olimpiade 2014 kita mulai. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Menteri. Kami persilakan untuk turun ke tempat yang telah disediakan. Oke, baik para hadirin sekalian, pertandingan untuk Indonesia Robotic Olimpiade 2014 Pak Wakil Gubernur. Berarti ajar Ti. Baik, untuk para peserta sudah bisa memulai pertandingan ya, sudah bisa bersiap-siap. Kemudian untuk para pengunjung dan orang tua murid bisa mengunjungi booth sponsor kita
kita yang ada di depan aula dan kami harapkan untuk tetap menjaga ketenangan. Terima kasih. Tentang pendapatnya Euro 2014 inginnya generasi kita seperti apa? Ya kan kita kalau berbicara bangsa kan kita bicara persaingan antar negara. Jadi kadang-kadang waktu saya kuliah dulu, kita bisa dapat nilai 7, nggak lulus. Kenapa? Karena yang lain dapat 9. Jadi persoalan kita sekarang bukan berarti kamu melewati angka kelulusan 50 atau 60. Tapi berbicara, kamu dibandingkan orang lain, kira-kira nilai kamu sama nggak? Atau sama atau di atas? Kalau kamu pintar dapat 70, tapi negara lain negaranya 90, ya tetap aja kamu yang kalah. Nah, jadi persaingan sekarang seperti itu. Nah, persaingannya tidak bisa dibatasi oleh apapun adalah kreativitas. Nah, robotik ini bicara kreativitas. Ini yang tidak bisa. Makanya Amerika, kita punya APBD itu kira-kira kalau dikurskan gitu ya kan 800-an, misalnya apa ya, juta miliar dolar ya. Kalau di Amerika dia jual paten aja itu 1 triliun. 1 triliun dolar. Dia jual dari film-film aja itu bisa 800-an miliar dolar setahun Amerika. Jadi itu kenapa? Kreatif. Dia produk sesuatu. Film-film. Kita kan Amerika boleh kalah perang di Hollywood, di Vietnam. Dia ciptakan Rambo. Kita pikir dia menang perang gitu loh. Kenapa? Karena kreatif. Saya kira semua kita teman-teman film Hollywood. Ini paten-patennya aja mengalahkan APBN kita. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi kita nggak boleh bangsa kita ini ketinggalan dengan bangsa lain. Seperti itu konsepnya. Optimismenya dengan anak-anak ini? Saya optimis dan itu ramai yang ikut seluruh Indonesia. Tahun lalu kita juga nggak kalah dibandingkan yang luar negeri. Tahun lalu saya datang, kebetulan kita tuan rumah ya. Saya terima kasih pada Pak Bambang ini, orang yang mau susah payah cari dana segala macam, enggak didukung pemerintah nih sebetulnya. Dia didukung dana pemerintah nih. Dan terima kasih juga pada Seci, pakai ruangan gini kayaknya lebih hemat ya. Daripada sewa-sewa di gedung, di hotel. Ya mudah-mudahan tiap tahun kayak di sini aja bu, dipinjemin. Nah saya kesini juga dekat, tinggalnya dekat ya. Kenapa lo tawa-tawa lagi? Pak, ini masalah tentang gubernur pasti akan... Ini topiknya udah kami tanya di sini nih. Nggak apa-apa Pak, ini pertanyaannya yang akan dibenahi secepatnya untuk pendidikan mungkin yang lebih fokusnya. Itu tadi kan, struktur dari kita rubah, sistem kita rubah, termasuk penganggaran. Nah itu kan Pak Lasro udah mulai beres-beresin ini. Termasuk di Jakarta kan memalukan, masih ada sekolah yang plafonnya roboh. Kan lucu ini. Di kampung saya aja nggak ketemu kayak begitu. Masa di sini Jakarta aluminium banyak, besi baja ringan gitu banyak terjadi seperti itu. Ya itu akar semua masalah yang korupsi. Itu aja masalahnya. Pak, boleh tanya soal harapannya ke Yayasan Buddha Suci? Ke Yayasan Buddha Suci? Ya saya mengharap semua sekolah kasih pendidikan ke anak seperti ini, budi pekerti. Ini yang hilang. Ini anak-anak diajarin harga orang tua, bahkan menghargai alam ciptaan Tuhan yang alam semesta, tumbuhan semua dihargai, diajarin. Bahkan tadi pun saya disuruh tes kayak anak-anak naik tangga 5 lantai. Aduh, ngos-ngosan juga. 5 lantai. Ini satu hal yang baik, ya anak-anak mesti diajarin. Nggak ada rasisme, nggak ada primordialisme. Yang sekolah di sini juga ada yang Islam, ada yang Kristen, macam-macam. Nah diajarin bahasa tadi kan diajarin kan bahasa isyarat tadi kan. Nah ini kan sebenarnya bahasa universal kita kalau kita lebih dalam lagi kan nurani sebetulnya. Semua orang mau suku, ras, agama apapun, etnis apapun, kalau kita bicara nurani pasti ketemu. Kalau kita bicara kemanusiaan pasti ketemu. Nah itu harapan saya, tentu Seci udah bukan harapan lagi, udah menjadi model. Kadang-kadang saya katakan dinas sosial kami lebih memalukan. Ada bencana Seci sampai duluan. Ya kan, sekolah juga gitu. Nah kita ingin contoh lah sekolah-sekolah seperti Seci seperti ini. Ya. Pak, kapan letak? Dulu. Itu dulu sebelum direksi yang baru. Sekarang direksi baru ini? Enggak ada yang terlibat. Udah kita itu udah yang lama, makanya kita kebut. Kan kredit itu apa enggak? Makanya yang lama itu, kredit itu yang lama, yang macet itu kita lagi tagih. Jadi yang direksi sekarang itu menyelesaikan PR lama aja. Bagus kok, Pak Eko bagus. PMP kalau kita tidak kasih 3 triliun lagi, kita nggak naik ke buku 3.
Kalau kamu nggak naik ke buku 3, kamu nggak bisa buka cabang di seluruh Indonesia. Nah, terus kalau kita beli bank daerah lain, Anda maksimal hanya dapat 25%. Kalau kamu naik ke buku 4, kamu bisa kuasai lebih dari 50%. Udah seperti bank swasta. Nah, kalau mau naik ke buku 4, modal kamu harus minimal 30 triliun. Nah, karena itu kita mesti suntik modal terus. Kalau bank itu duit cari duit. Target saya itu tidak sampai 5 tahun ini Bank DKI sudah naik papan seperti Bank BCA. Ini akan suntik 30 triliun. Itu kalau pemberian PMP kepada Bank DKI katanya hanya untuk sekedar untuk penyerapan anggaran. Bukan, itu ada persyaratan anggaran di BI. Sekarang ada 13 bank pembangunan daerah di Indonesia yang belum bisa menyetor 1 triliun. Jadi BI mensyaratkan semua bank pembangunan daerah itu minimal setorannya 1 triliun. Dan Bank DKI itu belum naik ke buku 3 karena setorannya belum sampai 3 triliun. Jadi itu ada persyaratan, ada cadangan perbankan, itu persyaratan BI. Itu hanya omongan orang politik yang bullshit aja, nggak ngerti dia. Sekolahnya kurang ngerti dia, persoalan perbankan. Nggak apa-apa, sampaikan sama dia masih belajar sekolah lagi. Supaya dia ngerti sistem perbankan. Ya, sampaikan sama dia. Pak, tanggapan tentang wacana pilkada tidak langsung, Pak? Pilkada tidak langsung, sekarang persoalannya sederhana aja. Kalau mau rubah itu, saya waktu di Komisi 2 saya sudah minta. Jadi mau jadi pejabat, jangan cuma diperiksa hartanya cocok atau tidak. Kalau dia tunjukin rumah saya ada 10, jangan dicocokin sertifikatnya mana. Harusnya ditanya sama saya, Anda dapat rumah 10, duitnya dari mana? Pernah bayar pajak nggak? Kalau tidak pernah, nggak boleh jadi pejabat. Hari ini nih bangsa kita nih munafik orang politiknya gitu loh. Satu pihak teriak-teriak nyolong duit, saya udah tantang semua. Kalau mau negara ini bebas, siapapun yang mau jadi politisi, diperiksa hartanya dari mana. Kalau tidak ketemu harta dari mana, sita buat negara. Dan itu ada dasar undang-undangnya, hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Undang-undang nomor 7 tahun 2006. Kalau harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dia bayar, maka disita buat negara. Dan dia dinyatakan sebagai koruptor. Ini pembuktian terbalik yang harus dilakukan. Jadi kalau mau merubah undang-undang pemilu kada, silakan saja. Tapi Anda harus tetapkan seperti itu. Nah ini yang penting. Jadi akar masalahnya bukan soal biaya tinggi. Pemilu kada biaya tinggi, pesertanya aja goblok mau nyogok orang. Gua nggak biaya tinggi tuh. Aku masuk ke DKI kakak keluar duit. Kamu aja bego, orang minta duit kamu kasih terus. Jadi bukan gara-gara itu kamu pengen ganti DPRD. Kenapa pengen ganti DPRD? Habis kalau nyogok 10 juta orang kan capek. Mendingan nyogok berapa ratus orang saja di DPR gitu kan. Itu namanya kamu cuma memindahkan persoalan gampang nyogoknya. Kalau mau ya pemberantasan korupsi. Itu soal undang-undang itu. Ya. Pak, satu lagi Pak. Tentang Tertahannya ketua KONI ini. Ya kita lihat proses hukum berlaku saja. Senin saya akan rapat dengan KONI, bagaimana supaya KONI bisa berjalan dengan baik. Itu berpengaruh nggak kepada sistem dia? Oh, nggak ada pengaruh. Dia ini nggak ada presiden juga jalan aja, masih ada wakil presiden. Pak, Santai tanggapan aja. 19 PU yang ditetapkan memakai ganja dan Memakai ganja kita turunin pangkat, yang honornya kita pecat, yang kita copot jabatannya. Kalau masih ketangkap sekali lagi pecat dari PNS, itu aja. Pak, mengenai distribusi buku Pak yang terlambat Pak. Dari PDIP, Bapak distribusi buku pelajaran. Bapak kan hubungannya sama Gerindra juga nggak kayak Bu Risma sama PDIP nih Pak, nggak kalau mau buat kebijakan nggak harus lewat partai dulu. Itu menurut Bapak 2017 Bapak maju lagi nggak lewat Gerindra ya? Banyak partai yang mau baik-baik sama aku. Berarti nggak? Kan bisa independen. Berarti kemungkinan Gerindra Nanti kumpulin KTP ya, buat saya ya. Berarti Gerindra nggak mungkin ya Pak? Distribusi buku yang terlambat gimana tuh Pak? Itu dari pusat sih. Terus gimana Pak? Ya kita tunggu aja, udah suruh dinas urus. Kayak hal nggak bisa diurus, kalau aku presiden baru tanya. Gerindra lagi Bapak Gerindra bakal ngajuin Bapak lagi nggak? Walang. Miss, ini Miss. Kita kayaknya juga bisa. Gimana tuh? Dari Jakarta Pak. Jakarta, sekolah.
biar ada ini apa nih kisahnya? Yang jelasin anaknya. Buat apa sih mereka sama gua nggak bisa dicekapin, dia juga kalau hari Rabu kan anak-anak pulang nggak bisa nikah, aku kan anak-anak pulang setengah 4, jadi gua bisa sampai di waktu kebutuhan barang-barangnya gitu. Apa yang gue mau ambil nanti kalau gue selesai itu micro lagi di barangku. Sopan namanya. Nih, baca. Pakai. Kan saya waktu tumbuh nggak senang, tapi kan nggak suka. Masa masih kecil ini aku. Nah itu nabrak itu mulai kacau. Karena nabrak itu, nabrak ngalangin roda. Udah berantakan. Tuhan yang bisa. Gimana ya? Lamaannya 30 menit saja. Memang ukurannya 30 kan? Udah jadi, 30 menit udah jadi. Kemarin anak udah dapat 30. Udah 40. Ada yang dipindahin, terus kita mau lantiknya besar-besaran. Tadi saya pengen Pak Jokowi yang lantik, tapi kelihatan pergubnya mungkin bisa nggak selesai, bisa akhir bulan terus selesai. Ya, saya harap tadi sebelum Pak Jokowi mundur, beliau yang lantik, jangan saya. Ya kita punya kenang-kenangan lah. Ya presiden 3/4 presiden yang lantik kan bagus gitu kan. Kami belum tahu berarti apa kapannya Pak? Target saya bulan ini, buat kelihatan Sekda khawatir pergubnya nggak selesai. Di Oktober. Ya Oktober maksud saya yang lantik banyak. Oh, ya. Takutnya itu.